Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Hidayat dari Prodi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura, NIM 19. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk mereview materi pada mata kuliah Tata Niaga Produk Agribisnis dengan materi pendekatan analisis dalam tata niaga produk pertanian, market struktur, market conduct, dan market performance. Langsung saja kita masuk ke slide pembahasan. Di pembahasan di sini saya akan membahas yang pertama itu pendekatan pemasaran terdiri dari subbab pendekatan komoditas dan pendekatan kelembagaan serta pendekatan fungsional. Lalu pendekatan SCP yaitu 3 subbab market struktur berdasarkan karakteristik dan perhitungan, market conduct, dan market performance. Biar gak lama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pendekatan pasar. Jadi pendekatan pasar di sini untuk pendekatan komoditas saya menggunakan jurnal analisis permintaan dan penawaran komoditas kedelai di Indonesia. Jadi penelitian ini bertujuan untuk satu, mengestimasi parameter dari peubah-peubah yang mempengaruhi permintaan dan penawaran kedelai. Dua, melakukan proyeksi permintaan dan penawaran komoditas kedelai. Dan tiga, menganalisis prospek penawaran dalam memenuhi permintaan komoditas kedelai. Lingkup kajian ini adalah bahwa dalam menganalisis perilaku penawaran dan permintaan kedelai di Indonesia. Untuk karakteristik komoditas, yaitu produktivitas kedelai di Indonesia masih rendah, sehingga dibutuhkan impor kedelai. Nah, upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan produktivitasnya adalah memperbaiki harga jual sebagai kunci utama untuk mengembalikan minat petani dalam menanam kedelai. Pemanfaatan potensi lahan secara maksimal baik sebagai tanaman utama maupun tanaman sela. Selanjutnya, intensifikasi pertanaman yang perlu dilakukan di wilayah sentra kedelai, serta memperbaiki proses produksi dengan pendekatan pengelolaan tanaman terpadu, supaya pendapatan bersih bagi petani meningkat, yang berdampak pada meningkatnya minat petani dalam menanam kedelai. Nah, untuk kondisi permintaan dan penawarannya, permintaan komoditas kedelai dipengaruhi oleh harga komoditas yang bersangkutan, harga komoditas pesaingnya, jumlah populasi atau penduduk, dan pendapatan per kapita. Pada komoditas kedelai ini, peubah harga kedelai berpengaruh signifikan terhadap permintaan kedelai. Penawaran komoditas kedelai dipengaruhi oleh situasi produksi, stok, maupun impor. Nah, untuk komoditas kedelai, tampaknya produksinya masih di bawah permintaannya. Berdasarkan data hasil proyeksi, ternyata defisit produksi kedelai kecenderungannya masih tetap tinggi hingga tahun 2025. Untuk menutupi defisit tersebut, maka impor kedelai masih tetap tinggi. Nah, untuk itu diperlukan terobosan kebijakan peningkatan produksi kedelai, baik melalui peningkatan teknologi budidaya maupun perluasan areal pertanamannya. Nah, selanjutnya pendekatan pasar. Untuk pendekatan pasar di sini saya menggunakan jurnal pendekatan fungsi dan kelembagaan dalam analisis pemasaran ikan segar di Maluku Tengah. Penelitian ini dilakukan di sejumlah pasar ikan segar di kawasan Maluku Tengah dan bertujuan untuk menganalisis perilaku pasar ikan segar dengan pendekatan fungsi dan kelembagaan. Saluran pemasaran ikan segar di kawasan Maluku Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pemasaran ikan segar di kawasan Maluku Tengah terdiri atas nelayan, pedagang pengumpul, pedagang pengecer, dan cold storage. Dan ada 4 model saluran pemasaran, yaitu saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Model saluran pemasaran pertama yaitu nelayan ke pedagang pengecer, lalu ke konsumen. Pada dasarnya saluran pemasaran ini dipilih nelayan ketika hasil tangkapannya hanya sedikit. Apabila nelayan Purseine atau Paul and Line hanya mendapatkan sedikit ikan, maka ikan-ikan tersebut hanya akan dibagi kepada setiap anak buah kapal atau ABK yang ikut melaut sebagai ikan makan atau ikan untuk dikonsumsi bersama keluarga. Selanjutnya, sebagian ABK akan menjual ikan tersebut untuk membiayai keperluan lainnya. Nelayan pancing pun biasanya memilih saluran pemasaran seperti ini, karena hasil tangkapan mereka sedikit. Pedagang pengecer pada saluran ini umumnya perempuan yang tinggal berdekatan dengan nelayan dan memiliki kekerabatan dengannya, seperti orang tua, istri, anak, atau saudara perempuan si nelayan. Ikan dibawa pedagang pengecer ke pasar dan langsung dijual ke konsumen setibanya di pasar. Untuk saluran pemasaran yang kedua, yaitu nelayan ke pedagang pengumpul, ke pedagang pengecer, lalu ke konsumen.
Nah, saluran pemasaran tipe ini banyak sekali terjadi dalam pemasaran produk perikanan di kawasan Maluku Tengah. Banyak nelayan yang beroperasi dengan alat tangkap pursein, pole and line, dan bahkan memilih saluran pemasaran seperti ini, karena alat tangkap seperti ini biasanya menangkap ikan dalam jumlah banyak. Antara nelayan dan pedagang pengumpul telah terjalin kesepakatan dan kerjasama dalam kurun waktu yang cukup lama. Ketika ketersediaan ikan di pasar semakin banyak, nelayan tidak perlu cemas akan kemungkinan ikan hasil tangkapannya tidak habis terjual. Saat ikan hasil tangkapan nelayan telah dibawa ke pasar, maka tanggung jawab atas ikan pun berpindah dari nelayan ke pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul selanjutnya akan menyalurkan ikan tersebut ke pedagang pengecer untuk kemudian dijual ke konsumen. Apabila jumlah ikan di pasar sudah terlalu banyak dan pedagang pengecer tidak mampu lagi untuk menjualnya, maka ikan pun dibuang ke laut. Hal ini sering kali terjadi pada musim panen ikan. Ketika musim sulit ikan, nelayan tetap harus menjual ikan hasil tangkapannya ke pedagang pengumpul tersebut. Ya, walaupun tersedia alternatif lain yang dapat memberikan keuntungan lebih bagi nelayan, seperti menjual ke pedagang pengumpul lainnya, tetapi keterkaitan inilah yang membuat hal tersebut terjadi. Nah, selanjutnya yaitu model saluran pemasaran yang ketiga, yaitu pertama nelayan ke pedagang pengumpul, lalu ke cold storage, lalu ke pedagang pengecer dan ke konsumen. Ketersediaan ikan yang banyak di pasar sehingga dapat menurunkan harga jual ikan dan kemampuan para pedagang pengumpul memprediksi harga membuat mereka segera mensortir ikan yang memenuhi syarat untuk melanjutkannya dijual ke CS. Tujuan utama pembelian ikan oleh CS untuk ekspor sehingga hanya jenis, ukuran dan tingkat mutu tertentu saja yang diterima. Sebenarnya nelayan dapat saja langsung menjual ikan hasil tangkapannya ke CS ketika mengetahui ikan yang tersedia di pasar dalam jumlah banyak dan melebihi daya beli konsumen, sehingga harga jualnya sangat rendah. Namun, semalaman berada di tengah laut sering membuat nelayan tidak lagi ingin disibukkan dengan hasil tangkapannya, sehingga lebih memilih untuk menjual hasil tangkapannya kepada pedagang pengumpul. Selanjutnya, pada musim ikan susah, pedagang pengecer membeli ikan dari CS untuk kembali dijual kepada konsumen. Nah, selanjutnya saluran pemasaran keempat, yaitu nelayan ke pedagang pengumpul, ke storage, lalu ke pedagang besar. Nah, tujuan utama pembelian ikan oleh CS adalah untuk ekspor ke luar negeri. Ikan yang telah dibeli dari nelayan dikumpulkan jika telah mencapai kuota tertentu, dikirim ke Surabaya untuk selanjutnya diekspor. Nah, sedangkan pada fungsi-fungsi pemasaran tiap lembaga, yaitu yang pertama fungsi pertukaran, terutama pada subfungsi penjualan dilakukan oleh semua lembaga pemasaran, sedangkan subfungsi pembelian tidak dilakukan oleh nelayan. Nelayan pada saluran pemasaran pertama tidak melakukan fungsi pengangkutan. Hal ini terjadi karena hasil tangkapan nelayan hanya sedikit dan pedagang pengecer biasanya adalah istri, anak perempuan, dan kerabat dekat. Pada saluran kedua, pedagang pengumpul tidak melakukan fungsi pengangkutan karena biasanya nelayanlah yang membawa hasil tangkapannya ke pasar. Nelayan hanya membawa hasil tangkapannya ke pasar dan menyerahkan hasil tangkapan ke pedagang pengumpul. Dengan memperhatikan kondisi pasar serta jenis dan ukuran ikan, pedagang pengumpul kemudian memutuskan apakah hasil tangkapan nelayan akan dijual ke pasar atau CS. Ketika pedagang pengumpul memutuskan untuk menjual ikan hasil tangkapan nelayan ke CS, maka biaya pengangkutan ditanggung oleh pedagang pengumpul. Apabila diputuskan untuk dijual di pasar, maka sambil lalu memperhatikan keadaan pasar, pedagang pengumpul segera menentukan harga dan mendistribusikan ikan hasil tangkapan nelayan kepada pedagang pengecer. Fungsi resiko pun beralih dari pedagang pengumpul ke pedagang pengecer. Nah, selanjutnya ke pembahasan pendekatan SCP. Pendekatan SCP saya akan menjelaskan yang pertama yaitu market struktur berdasarkan karakteristik dan berdasarkan perhitungan. Berdasarkan karakteristik, jurnal yang saya gunakan yaitu analisis ekonomi terhadap struktur, perilaku dan kinerja pasar pupuk di Jawa Timur, kasus di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Ngawi. Sedangkan berdasarkan perhitungan saya menggunakan jurnal analisis struktur, perilaku dan penampilan pasar benih padi di Kabupaten Sumeneb. Nah, berdasarkan karakteristik di sini konsentrasi pembeli dan penjual di sini didesain berdasarkan wilayah administratif kabupaten dan kecamatan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan dan pengakumulasian pupuk pada suatu wilayah tertentu, sehingga diperlukan penyaluran pupuk yang jelas dan transparan. Sehingga sangat sulit untuk mengambil alih pasar dari kompetitor yang lainnya. Namun, di tingkat pengecer masih memungkinkan terjadinya perebutan konsumen dan pengecer. Karena di tingkat tersebut memberi peluang untuk konsentrasinya pembeli
pada pengecer tertentu. Selanjutnya diferensiasi produk. Variasi kualitas produk di pasar pupuk tersebut tidak ada perbedaan dikarenakan adanya standarisasi yang jelas terhadap produk. Sedangkan di masing-masing level institusi pemasaran masih memungkinkan untuk mengembangkan variasi produk. Permasalahan pupuk bersubsidi yang cukup membuat petani resah pada waktu penggunaan. Pupuk belum tersedia dan walaupun tersedia, tentu saja dengan harga yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu barriers to entry. Keluar masuk dalam sistem pemasaran pupuk cukup sulit, dikarenakan adanya pembagian jatah oleh produsen yaitu Petrokimia Gresik. Lembaga yang ada dalam rantai pemasaran sudah memiliki daerah operasi masing-masing, namun tetap terdapat perbedaan tingkat kesulitan antara masuk dan keluar. Untuk keluar dari sistem pasar akan sangat mudah dilakukan karena jatah pasar ini akan menjadi rebutan banyak pelaku bisnis atau lembaga pemasaran yang lain. Sedangkan tingkat kesulitan yang cukup tinggi adalah untuk masuk dalam sistem pasar yang ada. Akan sangat sulit sekali bagi pelaku baru yang akan masuk ke pasar untuk terlibat dalam sistem pemasaran apabila tidak memiliki kemampuan modal yang besar dan hubungan khusus dengan pemberi izin. Kesulitan masuk dalam pemasaran pupuk tidak dialami oleh distributor, melainkan juga dialami oleh pengecer. Hal ini menjadi kesulitan bagi para pengecer, yaitu ketersediaan SIUP, SITU, dan SPJB, serta jumlah kios resmi yang semakin banyak, semakin mempersempit peluang untuk masuk ke dalam pasar. Selain itu, ditemukan juga faktor koneksi dengan distributor yang dapat memperlancar masuk ke dalam pasar pupuk. Selanjutnya yaitu pengetahuan pasar. Secara umum, distribusi informasi pasar relatif sama di antara para pelaku pasar khususnya dalam satu level yang sama. Namun masih muncul indikasi yang menunjukkan adanya asymmetric information antar level lembaga pemasaran terutama di tingkat pengecer dan distributor. Informasi yang ada menyangkut harga dan ketersediaan pupuk bersubsidi. Namun di tingkat kelompok tani masih terjadi ketidakadilan informasi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Hanya sebagian kecil petani yang mengerti informasi ini, tetapi tetap saja tidak berani dalam mengungkapkannya. Sedangkan sebagian besar lainnya tidak mengerti manfaat informasi tentang pupuk. Ketidakadilan terjadi secara vertikal antara distributor terhadap petani, sedangkan secara horizontal baik sesama distributor maupun sesama pengecer terjadi lancar dan terbuka. Selanjutnya berdasarkan perhitungan, berdasarkan ke-6 alat analisis menunjukkan bahwa struktur pasar benih padi kelas SS dan ES pada produsen benih padi di Kabupaten Sumeneb yang dianalisis berdasarkan konsentrasi pasar adalah oligopoli kolusif. Hal ini didasarkan pada keempat alat analisis yaitu market share CR4, indeks Hirschman-Herfindahl atau IHH dan indeks entropi menghasilkan struktur pasar oligopoli. Sedangkan hanya ada 2 alat analisis yang menghasilkan struktur pasar persaingan sempurna yaitu indeks Rosenbult atau IR dan indeks Gini. Selanjutnya pendekatan SCP pada market conduct. Nah, pada market conduct di sini saya menggunakan jurnal yang berjudul Keragaan Pemasaran Buah Naga atau Hylocereus costaricensis dengan pendekatan struktur conduct dan performance atau SCP. Nah, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pemasaran buah naga melalui saluran pemasaran yang ditetapkan serta menganalisis efisiensi pemasaran secara analisis market struktur, market conduct, dan market performance, yaitu diukur dari margin pemasaran, farmer share, dan rasio keuntungan atas biaya. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, untuk market conduct-nya di sini, lembaga yang terlibat dalam saluran pemasaran buah naga yang ada di Kota Makassar adalah pedagang pemasok atau petani buah naga, pedagang pengumpul, pedagang besar 1, pedagang besar 2, dan pedagang pengecer. Nah, untuk petani buah naga sendiri yaitu petani menjadi produsen yang menyediakan buah naga dari hasil menanam buah naga di kebunnya sendiri. Pedagang pengumpul yang ada di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai ada 4 orang. Semua pedagang pengumpul menjual buah naga jenis yang sama, yaitu sama-sama buah naga merah dan sama-sama dalam bentuk yang segar. Buah naga masih menjadi buah yang permintaannya cukup tinggi. Nah, untuk pedagang besar 1 yaitu pedagang besar yang bekerja sama dengan pedagang pengecer yang ada di Kecamatan Toili terhitung ada 4 orang, 1 orang dari Luwu, 1 orang dari Manado, 1 orang dari Palu, dan 1 orang dari Kalimantan. Nah, untuk pedagang besar 2 yaitu pedagang yang ada di Kota Makassar. Yaitu di sini dalam jurnalnya ada 5 responden.
Nah, selanjutnya untuk pedagang pengecer yaitu pedagang pengecer buah naga yang ada di kota Makassar yaitu pedagang kaki lima yang menjual buahnya dalam bentuk segar, supermarket yang menjual buah dalam bentuk segar, buah kupas potong maupun dalam bentuk olahan. Nah, selanjutnya saluran jual beli. Nah, saluran jual beli yang terjadi pada pemasaran buah naga di Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah ini ada 5 tingkatannya, yaitu yang pertama tingkat petani buah naga. Untuk tingkat petani, petani menjual hasil pertaniannya ke konsumen dan pedagang pengecer di sekitar wilayah petani yang diambil sendiri ke rumah atau kebun petani, serta dijual ke pedagang pengumpul yang berada di luar wilayah seperti kota Makassar. Untuk tingkat pedagang pengumpul, yaitu pedagang pengumpul mencari buah naga dengan langsung menghubungi petani atau petani yang menawarkan buah naga ke pedagang pengumpul. Untuk tingkat pedagang besar satu, yaitu pedagang yang menjual keluar kabupaten produsen dan berasal dari Manado, Palu, Kalimantan, dan Luwu. Pedagang besar satu mengambil barang langsung dari pedagang pengumpul atau kadang pedagang pengumpul yang mengirim ke pedagang besar satu. Buah naga dijual ke pedagang besar dua dan pedagang pengecer yang biasanya bekerja sama dengan supermarket. Tingkat pedagang besar dua yaitu pedagang membeli buah ke pedagang besar satu. Apabila dikirim melalui ekspedisi, maka pedaganglah yang menjemput di ekspedisi dan biasanya langsung dijual ke konsumen atau pedagang pengecer. Sedangkan untuk tingkat pedagang pengecer, yaitu yang pertama ada supermarket, yang kedua ada warkop, kafe atau gerai, dan yang ketiga ada pedagang kaki lima. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi pemasaran. Pada tingkat petani, fungsi pemasaran yang dilakukan yaitu fungsi penjualan, penyimpanan, resiko, dan informasi pasar. Sedangkan untuk tingkat pedagang pengumpul yaitu fungsi penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, serta risiko biaya, dan informasi pasar. Untuk tingkat pedagang besar satu yaitu fungsi penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, resiko, biaya, dan informasi pasar. Tingkat pedagang besar 2 yaitu fungsi penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, risiko, biaya, dan informasi pasar. Dan untuk tingkat pedagang pengecer yaitu fungsi penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, sortasi, risiko, biaya, dan informasi pasar. Selanjutnya yaitu biaya pemasaran. Nah, pada pola pertama, tidak ada biaya dikarenakan petani langsung menjual ke konsumen dan pedagang pengecer. Sedangkan pada pola kedua, dalam mendistribusikan buah naga sebesar Rp650 dengan margin sebesar Rp10.000 dan keuntungan sebesar Rp9.350. Pola saluran pemasaran 3 yaitu biaya pemasaran digunakan sebesar 600, margin sebesar Rp10.000 dan keuntungan sebesar Rp9.400. Pada pola pemasaran 4, biaya pemasaran yaitu Rp1.000, sedangkan marginnya Rp15.000 dan keuntungan yang didapat mencapai Rp14.000. Dan pola pemasaran kelima yaitu menggunakan biaya pemasaran Rp7.350 dan marginnya sebesar Rp28.67 dan keuntungan yang diterima pedagang sebesar Rp20.717. Nah, sistem penentuan harga di setiap tingkatan pemasaran yaitu dari petani ke pedagang pengumpul, dari pedagang pengumpul ke pedagang besar satu, dari pedagang besar satu ke pedagang besar dua, dan dari pedagang besar 2 ke pedagang pengecer hingga konsumen akhir dilakukan melalui proses tawar-menawar. Nah, dalam menentukan harga, pedagang besar baik pedagang besar 1 maupun pedagang besar 2 sangat mendominasi. Hal tersebut dikarenakan mereka yang paling tahu kondisi harga di pasar serta ketersediaan buah dari petani. Sistem pembayaran yang dilakukan dalam pemasaran buah naga ini ada 3, yaitu dengan sistem konsinyasi, yaitu pembayaran kemudian dengan jangka waktu 1-2 mingguan. Yang kedua yaitu sistem tunda, yaitu pembayaran dengan jangka waktu 3 hari sampai 1 minggu. Dan sistem tunai atau cash. Pedagang besar 1 dan pedagang besar 2 biasanya melakukan sistem pembayaran konsinyasi. Untuk pedagang pengecer seperti supermarket, kedai lainnya melakukan dengan sistem cash. Sedangkan pedagang pengecer melakukan dengan sistem konsinyasi. Dan untuk konsumen melakukan pembayaran dengan sistem cash. Selanjutnya membahas market performance, yaitu yang pertama margin pemasaran. Margin pemasaran yang paling kecil adalah pada saluran pemasaran yang kedua dan ketiga, di mana besar margin yang ada adalah sebesar Rp10.000 per kilo karena pada saluran kedua dan ketiga menjual buah dengan kondisi segar. Sedangkan margin yang paling besar adalah saluran pemasaran ke-6 dengan margin sebesar Rp111.000 per kilo.
Karena pada saluran ke-6 yang melibatkan supermarket, kafe, dan gerai yang menjual buahnya dalam bentuk olahan, baik dikupas dan dipotong maupun dijadikan jus atau olahan yang lain. Sedangkan pada farmer share yang paling besar didapatkan oleh petani adalah pada saluran pemasaran pertama dengan farmer share sebesar 100% karena pada saluran pertama petani menjual langsung buahnya ke konsumen. Dan farmer share yang paling kecil adalah saluran ke-6 yang memiliki nilai farmer share sebesar 11,9% terhadap petani. Selanjutnya efisiensi pemasaran. Nah, saluran pemasaran yang efisien ada 4, yaitu saluran pemasaran pertama dengan persentase 0%, selanjutnya yang kedua 2,17%, yang ketiga 2,4%, dan yang keempat 3,33%. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dalam presentasi ini atau terdapat kesalahan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.